Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Ghaffar Singosari Malang rahimani Allah wa iyyakum, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Sebagai muqaddimah, sambil kita menunggu sebagian saudara kita yang belum hadir dalam kesempatan pagi yang cerah ini, kita bersyukur pada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga di pagi, di Ahad, pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan karunia kepada kita berupa keafiatan, keselamatan hidup, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu ini untuk mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di pagi yang cerah ini kembali kita diberi kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Majelis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa menempuh sebuah jalan, yatlubu fihi ilman, yang dia mencari di jalan itu ilmu agama, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, Allah akan memperjalankan dia di sebuah jalan di antara jalan-jalan surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, la tadau ajnihataha, benar-benar mereka meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, untuk orang yang mau mencari ilmu, ridhan bima yasna, karena ridho dengan apa yang diperbuat, dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Dan kita sebagai hamba Allah percaya dengan berita dari Nabi SAW, seorang yang tidak pernah berdusta sekalipun dalam hidupnya,
bahwa malaikat itu memiliki sayap-sayap, yang mana mereka sampai meletakkan sayap-sayap mereka disebabkan ridho kepada penuntut ilmu, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada orang yang belajar ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu, dan sesungguhnya orang yang alim itu akan memohonkan ampunan untuk dirinya. Man fis samawati wa man fil ard, siapa saja yang hidup di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan ikan-ikan besar yang ada di dalam kedalaman air, mereka juga memohonkan ampunan untuk orang-orang yang belajar ilmu. Wa inna fadlal alimi alal abid, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti keutamaannya rembulan pada malam bulan purnama, seperti keutamaan rembulan pada malam bulan purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, ketahuilah sesungguhnya ulama-ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada kita uang emas maupun uang perak. Innama warrathul ilm, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu warisan para nabi, akhadha bihadzin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban an Abi Darda, dari sahabat yang mulia Abu Darda, Uwais bin Zaid bin Qais radhiyallahu anhu. Qala Asy-Syaikh Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadisnya sahihun, bisa dilihat dalam kitab Sahihul Jami' yang disusun oleh Syekh Al-Albani, hadis nomor as-sabi'u wa tis'una wal mi'atani wa sittatu alaf, 6297. Ini sebagai pembukaan. Walaupun hadis ini sudah sering kita dengar, sudah sangat sering berkali-kali kita pelajari, namun perlu untuk sering disampaikan agar seorang muslim dia bisa istiqomah mencari ilmu. Karena ilmu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah para jamaah yang rahmati Allah taala, Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berilmu. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadisnya sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu yaqul, sahabat Muawiyah berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya ada banyak kebaikan, yufaqqihu fid din, Allah akan jadikan dia faqih, faham fid din, dalam urusan agama. Wa innama ana qasim, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, hanyalah seorang yang ditugasi untuk membagi harta rampasan perang, membagikan zakat dan baitul mal. Wallahu yu'ti, yang maha memberi itu Allah. Walan tazala hadhil ummatu, dan umat ini akan senantiasa qaimatan, tegak, ala amrillah, di atas perkaranya Allah, di atas agamanya Allah. La yadurruhum man khalafahum, tidak ada yang bisa membahayakan mereka, siapapun, tidaklah membahayakan mereka siapapun yang menyelisih mereka. Jadi umat Islam ini walaupun diselisih oleh banyak umat, banyak kelompok, Ahlussunnah ini walaupun diselisih oleh banyak kelompok, banyak golongan, tidaklah membahayakan bagi mereka. Hatta ya'tiya bi amrih, hingga Allah mendatangkan perkaranya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Al-Bukhari. Waqad qala al-Imam Ahmadu, dan sungguh Imam Ahmad pernah berkata, an hadhihi ta'ifah, siapakah yang disebutkan oleh Nabi satu golongan dari umatnya Rasulullah SAW ini yang mereka tegak di atas agama Allah, orang-orang yang menyelisih mereka tidak sekali-kali bisa membahayakan mereka. Siapa yang dimaksud? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, in lam yakunu ahlul hadis, jika mereka bukan ahlul hadis, jika mereka bukan orang-orang yang selalu berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis, fala adri, maka aku tidak tahu, kata Imam Ahmad, manhum, siapa lagi mereka kalau bukan ahlul hadis. Maka kajian itu tidak boleh kosong dari ayat Al-Quran dan Hadis dibacakan. Tidak boleh kajian itu hanya kila wa qala, kata orang, cerita orang, cerita yang terkadang cerita-cerita aneh yang tidak ada sanadnya dari Nabi SAW. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, dan berkata Al-Imam Qadhi Al-Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, arada Ahmadu, Imam Ahmad menginginkan, memaksudkan apa yang dikatakan beliau itu adalah ahlus sunnah. Ahlul hadis adalah siapa? Ahlus sunnah, orang yang selalu berpegang dengan sunnah. Wa man ya'taqidu, dan juga siapa saja yang meyakini madhaba, jalan pendapatnya ahlil hadis, orang-orang yang berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, hendaknya kita semangat, dijanjikan oleh kita, dimudahkan jalan kita menuju surga dan juga kebaikan-kebaikan untuk kita. Kita masuk pembahasan kitab kita yang rutin kita baca, yaitu kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan bagi orang yang mau mendengar ilmu dan seorang yang menyampaikan ilmu, yang berbicara tentang ilmu. Fi adabil alim wal muta'allim, tentang adabnya seorang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Jadi ustadz, kiai, syekh harus punya adab di dalam menyampaikan ilmu, dan juga kita yang belajar, para jamaah, para ustadz, para jamaah, para santri, para santriwati, penuntut ilmu juga diharuskan memiliki adab-adab. Adab itu apa para jamaah? Adab atau etika, kesopanan dalam kita menuntut ilmu. Kitab ini taklif disusun oleh Al-Imam Badruddin. Gelarnya adalah Badruddin. Apa artinya Badruddin? Purnamanya agama, bulan purnamanya agama Islam. Jadi ibaratnya adalah cahaya yang menyinari agama ini. Ibnu Jamaah, lengkapnya adalah Badruddin Abu Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i, seorang ulama yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, al-mutawaffa sanata, yang meninggal pada tahun 33 wa 700 Hijriyah, tahun 733 Hijriah, rahimahullah ta'ala. Beliau berkata di kitabnya, kalau di kitab saya halaman 168, biasanya kitabnya agak berbeda sedikit halamannya. Dilihat Al-Hadiyah Asyara, poin yang ke-11, kalau babnya ya, jadi fasalnya, coba kalau yang fasal kedua ya, jadi fasal kedua, nanti cari poin yang ke-11. Al-Hadiyah Asyara yang ke-11, di fasal kedua dicari poin yang ke-11. Halaman saya 168. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, di antara adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu ketika dia bersama gurunya, bersama orang yang menjadi panutan baginya, adalah yang ke-11, an la yasbiqa, hendaknya penuntut ilmu tidak mendahului asy-syaikha, guru, ila syarhi mas'alatin, di dalam menjelaskan
satu permasalahan. Jadi ini adab. Seorang penuntut ilmu tidak boleh dia mendahului gurunya di dalam menjelaskan satu permasalahan. Namanya penuntut ilmu, ditunggu penjelasan gurunya. Apabila dia tidak sepakat atau dia pernah mendengar ucapan gurunya, nanti disampaikan sesudah itu. Ketika gurunya menjelaskan, didengarkan dengan baik. Kadang-kadang ada faidah-faidah dari guru yang mungkin belum kita dapatkan dari guru-guru kita yang lain. Kadang-kadang hadisnya sama tapi faedahnya berbeda. Itu kalau kita dapatkan faedah yang baru, maka itu merupakan khazanah keilmuan kita. Semakin luasnya keilmuan kita. Atau yang kedua, jawabi su'alin minhu, menjawab pertanyaan dari syekhnya. Jangan buru-buru langsung menjawab pertanyaan dari asyikh. Kadang-kadang guru bertanya itu bukan untuk dijawab, tapi beliau akan memberikan jawabannya sendiri. Begini para jamaah, ada pertanyaan begini, bagaimana jawabannya? Jangan langsung dijawab, tunggu guru dulu. Kalau memang dilemparkan kepada jamaahnya, berarti para jamaah yang menjawab. Kalau tidak, berarti guru akan memberikan jawabannya sendiri. Yang ketiga, au min ghairihi, atau pertanyaan yang berasal dari selain gurunya. Misalnya jamaah bertanya, biarkan gurunya, ustadznya, kiainya, syekhnya yang memberikan jawaban. Jangan kita sesama jamaah mendahului memberikan jawaban, walaupun kita sudah tahu. Ini adab. Karena kalau kita mendahului, itu kita namanya tidak memiliki etika. Kan di majelis itu yang berhak berbicara siapa? Gurunya. Walaupun guru itu lebih muda, tapi di majelis itu guru. Nanti ada kesempatan untuk kita bersoal jawab, kita mengajukan pertanyaan, atau mungkin kita mengajukan sesuatu yang berbeda, nanti sudah diberikan waktu untuk itu. Kemudian yang keempat, wala yusawikuhu fihi, dan hendaknya penuntut ilmu itu tidak berbarengan memberikan jawaban itu sebagaimana ditanyakan. Jadi tidak boleh bersaut-sautan. Kalau misalkan ya ada pertanyaan, pertama tidak boleh gurunya menjawab juga dia ikut menjawab. Yang kedua, teman yang menjawab dia juga ikut jawab. Jadi harus ada adab. Wala yudhiru, yang kelima, tidak boleh dia menampakkan ma'rifatahu bihi, apa yang dia ketahui tentangnya. Jadi seorang penuntut ilmu itu tidak perlu dia ya harus menampakkan apa yang diketahui, supaya dikatakan oleh sebagian temannya bahwa dia jamaah yang paling banyak ilmunya atau santri yang paling banyak ilmunya. Ini adab. Makanya orang yang berilmu itu pada di zaman sahabat, itu saya berikan contoh di zaman sahabat. Kalau ada seorang yang datang bertanya, ketika itu Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Kalau ada Nabi, kan Nabi yang menjawab. Setelah Nabi wafat, bagaimana? Itu sahabat menunggu yang sebelah kanannya. Sebelah kanannya ini menyuruh sebelah kanannya lagi, sampai muter balik lagi ke sini. Mereka saling tidak mau menjawab, karena mereka menghormati sahabat yang lainnya, beradab. Tapi di zaman ini, naudzubillah min dzalik ya, semua orang ingin menunjukkan apa keilmuannya. Tidak demikian. Yang keenam, au idrakahu, atau dia menampakkan pengetahuannya lahu terhadap permasalahan tersebut qabla syaihi, sebelum syekhnya menyampaikan apa yang diketahui oleh syekhnya. Jadi tunggu dulu biar syekh menyampaikan pengetahuannya, mungkin pengalamannya, mungkin pengalaman belajarnya, barulah kita apabila diminta untuk ikut menyampaikan, kita akhirnya ikut berbicara. Kemudian yang ketujuh, fa in arada syaikhu alaihi,
Jika syekh menawarkan alaihi atas dirinya dzalika hal tersebut ibtidaan sejak awal, sejak semula, wal tamasahu minhu bahkan syekh mencari dia, falah ba'sa maka tidak mengapa untuk dia menjawabnya. Yang ketujuh, kadang-kadang itu syekh menawarkan, ayo monggo mas dijawab, monggo pak dijawab misalnya. Lah baru kita apa? Jawab. Atau mencari, mana si fulan? Belum hadir Ustaz. Oh biasanya si fulan ini jawab. Coba ganti yang lain jawab. Nah, baru kita memberikan jawaban. Seperti itu para jemaah. Adabnya di dalam majelis. Wayan bagi dan seyogianya, selayaknya. Yang ke-8 ini. Adab yang ke-8, seyogianya an la yaqta'a. Kenapa saya beri angka-angka biar gampang ditulis dan dihafalkan ya. Kalau hanya nulis begini aja nanti sudah untuk dicerna. Yang ke-8, seharusnya atau seyogianya, selayaknya an la yaqta'a. Penuntut ilmu tidak memotong, memutus ala syaihi atas guru, kalamahu pembicaraan guru. Ini seyogianya, sebaiknya. Nah, adabnya begitu. Dulu ada pengajian tapi sudah lama, sekarang sudah tidak laku. Jadi pengajian itu seperti simulasi P4 zaman dulu. Jadi guru baru ngomong satu kali, langsung interupsi Ustaz. Nanti sana interupsi. Jadi pengajian seperti debat kusir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sangat tidak beradab, tidak beretika di dalam majelis ilmu. Ayya kalamin kana, ucapan apapun dia tidak boleh diputus. Kalau ucapan guru salah, panjenengan catat di buku. Ini guru saya salah di sini, nanti coba saya tanyakan gitu. Ternyata kita menganggap ucapan guru salah, kita yang salah. Kan bisa jadi begitu. Tapi kesalahan kita sudah kita anggap benar dari dulu. Iya para jamaah. Kan banyak begitu sebagian kaum muslimin. Saya kira persenan itu benar Ustaz. Ternyata persenan itu tidak ada tuntunannya. Sudah mendarah daging, sudah kadung benar, dosa gak persenan misalnya gitu. Ternyata keliru. Saya kira baiat itu wajib Ustaz. Kalau tidak saya nanti matinya kafir. Ternyata keliru baiatnya misalnya. Misalnya itu ya, misalnya. Saya kira baca sholawat sambil geleng-geleng kepala itu pahalanya tambah besar. Sampai saya itu seperti orang kesetanan. Ternyata tidak boleh zikir dengan geleng-geleng kepala. Misalnya begitu contoh ya. Mohon tidak tersinggung ya. Misalnya gitu. Wala yusabiquhu fihi. Dan janganlah penuntut ilmu yusabiquhu, dia mendahului gurunya fihi pada pembicaraan tersebut. Wala yusawiquhu, dan tidak membarengi gurunya. Ketika gurunya berbicara dia ikut berbicara. Bal yasbiru, bahkan hendaknya dia bersabar. Hatta yafrugha syaikhu, hingga guru menyelesaikan kalamahu pembicaraannya. Thumma, baru kemudian yatakallamu, barulah dia berbicara. Jadi tunggu dulu gurunya berbicara, baru kemudian dia diperkenankan untuk berbicara. Ini yang ke-8 ya. Yang ke-9, wala yatahaddatsu ma'a ghairihi, dan janganlah seorang penuntut ilmu itu berbicara di majelis bersama selainnya, Wasyaikhu yatahaddatsu ma'ahu, padahal syekh sedang berbicara bersamanya. Au ma'a jama'atil majlis, atau bersama jamaah yang ada di majelis itu. Jadi apabila syekh sedang berbicara, baik menyampaikan hadis kepada dirinya seorang diri atau kepada jamaah majelis, maka hendaknya dia menyimak dengan baik, jangan berbicara dengan orang lain. Yang ke-10, ya 10 ya. Yang ke-10, wal yakun dhihnuhu hadiran,
Hendaknya akalnya hadir, maksudnya konsentrasi. Hendaknya akalnya hadir, hendaknya dia konsentrasi. Fi kulli waqtin, di setiap waktunya. Makanya para jamaah, kadang-kadang menulis itu salah satu bentuk konsentrasi. Tapi ada sebagian jamaah itu konsentrasinya dengan menyimak, bukan dengan menulis. Kalau dia menulis nanti konsentrasinya buyar, kadang-kadang begitu. Maka tergantung kita. Tapi saya anjurkan ya para jamaah, sekarang kan banyak media, dan alhamdulillah Malang Mengaji ini merekam ya. Saya sendiri, silakan ditanyakan Mas Fauzi. Kadang-kadang di mobil itu yang menyimak ceramahnya guru yang lain. Sambil kita di kendaraan itu. Daripada ngantuk atau ngelamun, kita nyimak. Kadang-kadang menyimak bacaan Al-Quran, kadang guru yang lain. Kemudian kadang-kadang saya menyimak ceramah saya sendiri. Jadi saya bisa ceramah begini, kadang-kadang saya setel lagi di kendaraan. Saya nyalakan di tapnya saya bluetooth di tapnya mobil, saya dengarkan. Kenapa? Kadang saya sendiri tadi kurang konsentrasi dalam mengajar. Mungkin mikir hutang saya banyak, mungkin ya. Mungkin begitu. Anak saya belum bayar sekolah, belum bayar pondoknya. Bisa jadi istri belum bisa beli beras, misalnya begitu ya. Kurang konsentrasi. Terus saya penasaran dengan hadis tadi. Saya ingin dengarkan lagi. Subhanallah para jemaah. Ilmu itu kalau didengarkan ulang itu semakin melekat dan paham. Silakan nanti ya pengajian ini didengarkan lagi sambil pulang, dengarkan lagi. Mungkin sambil apalah masak kalau ibu-ibu, bapak-bapak sambil kerja atau sambil di mobilnya dinyalakan. Subhanallah. Banyak di Jakarta sekarang ini bapak-bapak yang nge-grab ya. Apa itu Grab itu? Sopir online itu ya. Itu mendengarkan kajian dari Radio Roja. Masya Allah, sambil di jalanan Jakarta macet, ya jalanan terhambat, mereka mendengarkan ceramah, dapat ilmu banyak. Subhanallah. Maka hendaknya kita demikian para jemaah. Ketika belajar konsentrasi. Bihaitsu, di mana idza amarahu bisyai'in, apabila guru memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Idza amarahu bisyai'in, jika guru memerintahkannya berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Au sa'alahu, atau guru bertanya kepadanya an syai'in, tentang sesuatu. Au asyara ilaihi, ini masih yang ke-10 ya. Atau guru memberikan isyarat kepadanya. Lam yuhwijhu ila i'adatihi thaniyan, hendaknya itu tidak membuat guru mengulanginya untuk kedua kali. Saya ulangi, inilah pentingnya konsentrasi. Konsentrasi di setiap waktu, agar ketika guru menyuruhnya melakukan sesuatu, atau guru bertanya kepadanya tentang sesuatu, atau guru mengisyaratkan kepadanya tentang sesuatu, tidak membutuhkan ya, lam yuhwijhu, hal itu tidak membutuhkan ya, ila i'adatihi, untuk mengulangi sesuatu itu, thaniyan, kedua kalinya. Kadang ada ya para jamaah santri itu tidak konsentrasi. Jadi kalau duduk di majelis ilmu itu melamun, kalau tidak begitu dia gambar di buku tulisnya gitu. Maka kadang-kadang kalau ditanya guru, nanti dia apa tadi Ustaz? Ya, berarti tidak konsentrasi. Tapi jangan marah Ustaznya. Ini pelajaran ya. Imam Syafi'i itu punya murid. Ya, kalau tidak salah namanya Imam Yunus, muridnya Imam Syafi'i. Imam Yunus ini kalau dijelaskan Imam Syafi'i berkali-kali tidak paham. Sampai kemudian Imam Syafi'i mengatakan, nanti saya luangkan waktu, kamu datang, saya jelaskan. Dia mengatakan, sudah paham Yunus? Belum ya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sabar, dijelaskan lagi. Sesudah gurunya wafat, muridnya yang dulunya sulit untuk memahami menjadi ulama besar. Bayangkan. Jadi kadang-kadang ada beberapa santri itu, jika dijelaskan penuntut ilmu itu tidak langsung paham. Tapi begitu paham, dia lekat. Ada yang mudah paham tapi mudah lepas. Ada yang lama pahamnya. Ada yang menghafal Quran itu lambat. Saya punya murid, dia tidak banyak kalau setoran itu menghafal Quran itu. Tapi dia mungkin itu apa? Kuat hafalannya. Ada yang cepat karena kecerdasannya dia. Tapi mudah
lupa. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru harus di situ betul-betul memahami bagaimana karakter setiap muridnya. Jadi guru itu bukan hanya dituntut bisa menyampaikan ilmu saja. Kalau menyampaikan ilmu, sebatas menyampaikan ilmu, semua orang bisa. Tapi guru sekaligus mempelajari karakter, sifat-sifat muridnya, ini diperlukan oleh guru pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaknya yubadiru ilaihi musri'an. Dia bersegera ya untuk memenuhi perintah gurunya atau menjawab pertanyaan gurunya musri'an dengan betul-betul bersegera. Walam yu'awidhu fihi, dan guru tidak mengulanginya. Au ya'tarid alaihi, atau guru menegur atasnya. Biqaulihi, dengan ucapan guru atau dengan ucapan dia. Fa illam yakunil amru kadza. Bagaimana jika perkaranya tidak seperti itu? Jangan dibantah gurunya. Bagaimana jika perkaranya tidak seperti itu wahai guru? Jadi misalnya guru begini, tolong santri, misalnya contoh, tolong santri hari ini menghafalnya jangan 5 halaman misalnya, hafal aja 2 halaman. Loh, kenapa Ustaz nanti tidak cepat khatam? Sudah, jangan diprotes ya. Hari ini 2 halaman. Karena kadang-kadang guru itu tahu para jamaah ya. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang butuh diulang-ulang. Ayat Al-Quran itu ada yang butuh diulang-ulang. Walaupun seorang itu sudah hafal, tapi sangat sulit menjaga kekuatan hafalannya. Itu guru tuh paham. Orang yang pernah hafal Quran itu tahu mana di antara ayat-ayat yang sulit untuk hafal. Karena dia pengalaman sudah, pengalaman dia ketika menghafal dan pengalaman dia mengurus santri sebelumnya. Tapi ada santri itu yang mengatakan, kan Ustaz targetnya hari ini 5. Iya, hari ini 5 halaman, tapi kamu hari ini hanya 2 halaman. Ini ayat paling sulit dalam Al-Quran misalnya. Maka santri tidak boleh memprotes. Karena seorang guru lebih paham tentang hal tersebut. Ini poin yang ke-11 ini ada 10 poin ya. Dalam poin yang ke-11 ini ada 10 poin yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Sekarang poin yang ke-12. Ats-tsaniyah asyara. Yang ke-12, alhamdulillah sebagian besar poin di sini panjenengan sudah lakukan. Tidak ada di antara panjenengan tiba-tiba di tengah pengajian itu mengganggu pengajian misalnya tanya lagi, tidak ada. Mesti menunggu waktu, dipersilahkan untuk bertanya, termasuk tidak memutuskan perkataan gurunya, tidak memotong ucapan gurunya. Dan jarang di antara jamaah ini bicara sendiri dari awal pengajian sampai akhir pengajian, kecuali bakul jamu itu ya, bicara sendiri itu. Jadi tidak ada ini. Ibu-ibu juga tidak ada ya, tidak ada ibu-ibu. Insyaallah dari awal pengajian insyaallah menyimak dengan baik ibu-ibu. Insyaallah ya. Saya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang senyum-senyum berarti ngomong dewi. Tidak ada insyaallah ya. Yakin insyaallah ya. Taib. Yang ke-12. Tapi ibu-ibu itu telinganya lebih tajam daripada bapak-bapak lah. Bener. Betul enggak bapak-bapak? Kita ngobrol di ruang tamu dengan teman kita loh, tahu ibu-ibu itu. Padahal ibu-ibu kalau ngobrol dengan temannya, saya tidak dengar itu. Allahu Akbar, tajam sekali. Ya. Makanya kalau ada pembicaraan khusus, jangan di rumah Pak. Dengar istri itu, tajam sekali telinganya. Ya. Makanya sambil ngobrol itu bisa dapat ilmu itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak bisa Pak, jangan ngobrol akan dapat ilmu. Ibu-ibu sambil ngobrol bisa dapat ilmu. Masya Allah. Apalagi tidak ngobrol, tambah banyak ilmunya. Ya, gak ngeritik kira. Memang kenyataannya begitu. Wanita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya santri ya. Dia tuh gini kalau belajar. Gini terus ini. Nanti melek lagi fulan baca. Kalau saya suruh baca dia baca. Begitu gak baca itu temannya baca sampingnya tuh. Ini terus. Ranking 1 loh itu. Saya baca sebuah jurnal. Saya baca di internet itu ada jurnalnya orang, penemuan. Ada beberapa anak cerdas itu dikala dia agak ngantuk itu ilmu masuk itu. Subhanallah. Bagaimana itu ya Allah ya gak tahu kita, Allah yang maha tahu. Wong Nabi saja tidur dapat wahyu. Ini mungkin ya setengah dari kenabian atau gimana. Wallahu a'lam loh. Ada itu ditemukan oleh peneliti itu. Anak ngantukan itu malah cerdas ya. Iya. Subhanallah. Padahal dia seliut gitu. Tapi loh ranking 1 ya.
Itu padahal pelajaran saya itu semua bahasa Arab, jawabannya harus bahasa Arab. Dia itu rata-rata nilainya kalau tidak 98, 99, 100. Itu semua pelajaran, mau fikih, mau hadis, mau akidah sama saya. Subhanallah. Dengan ustadz yang lain kira-kira ya sama. Subhanallah. Padahal saya sudah begini, nilai itu misalnya gini, ada 6 pertanyaan mudah, 2 pertanyaan setengah mudah, 2 pertanyaan sulit. Kan harusnya kan ada nilai yang jatuh dia. Tidak. Subhanallah. Itu sudah karunia Allah, tidak boleh ditiru loh Bapak-bapak ya. Selihat ini. Ngopi sih. Ya, tidak boleh ditiru itu. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu-ibu sambil ngobrol dapat ilmu, itu karunia Allah itu. Tidak bisa ditiru itu ya. Bapak-bapak tidak bisa niru. Termasuk pendengaran yang tajam itu tidak bisa ditiru, benar ya. Baik. Dan laki-laki itu luar biasa memang. Laki-laki itu diberi Allah juga luar biasa. Kalau sudah pegang HP atau bicara dengan temannya, diajak ngobrol istri, hilang itu konsentrasinya. Kalau wanita tidak, benar. Laki-laki itu harus satu konsentrasinya. Satu ya satu. Ngobrol ya ngobrol, pegang HP ya pegang HP. Coba, pernah Bapak begitu kan? Abil dulu HP, lali karo bojone, bojone ngomong apa gak krungu. Memang begitu laki-laki, sudah konsentrasi dia, tidak ada yang bisa mengganggu dia. Ya, leres ya? Insya Allah. Setuju? Ya, setuju ya. Begitu memang laki-laki. Bayang. Tapi hidup itu memang harus ada laki-laki dan ada perempuan. Kesempurnaan itu para jamaah. Kesempurnaan. Jangan laki-laki dengan laki-laki. Itu LGBT itu. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Ya, ya. Tempat kotor kok dimasuki ya para jamaah. Nanti kalau sudah pedangnya berkarat, kena sipilis, kena AIDS, kena HIV, baru bertobat. Ya jangan dilakukan. Sesuatu yang menjijikkan jangan dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Ats-tsani asyara yang ke-12. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang ke-12 yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah idza nawalahu syaikhu syai'an. Idza apabila nawalahu syaihu syekh memberikan kepadanya syai'an sesuatu, maka tanawalahu hendaknya murid menerimanya bil yamin dengan tangan kanan. Saya ulangi, idza nawalahu syaihu, apabila syekh memberikan kepadanya syai'an sesuatu, tanawalahu hendaknya murid menerimanya bil yamini dengan tangan kanannya. Jadi jangan dengan tangan kiri, ini adab para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di negara-negara barat yang non muslim, notabene non muslim, mereka tidak peduli. Kadang menyerahkan tangan kiri ya dah. Padahal itu kepada presiden kadang-kadang. Mereka tidak peduli, menganggap itu hal yang biasa. Kalau kita muslim tidak. Untuk hal-hal yang baik kata Nabi, hal-hal yang mulia itu dahulukan yang kanan. Memakai sepatu, memakai sandal, masuk masjid, makan, minum, memberikan sesuatu, menerima sesuatu, itu dahulukan yang kanan. Memakai baju, memakai celana, dahulukan yang kanan. Bersisir termasuk. Tapi kalau hal-hal yang tidak baik, kebalikannya. Masuk kamar mandi, kiri. Ya, keluar masjid, kiri. Bersih-bersih, ya kotoran yang ada di kemaluan kiri. Jangan memakai yang kanan. Ini tuntunan dari Nabi SAW. Misalnya termasuk ya sebenarnya membuang ingus itu bukan tangan kanan tapi tangan apa? Kiri. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, kalau istinsyak dan istinthar, menghirup air ke dalam kedua lubang hidung dan mengeluarkannya Nabi dengan tangan kiri atau kanan? Kiri, bukan tangan kanan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi membuangnya dengan tangan kiri. Itulah adab para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira misalnya ya, saya sekarang kan lagi flu ya. Kemudian keluar kelihatan bapak-bapak semua lihat tidak ada tisu. Saya lap dengan tangan kanan saya. Nanti kalau jabat tangan jeran bagaimana? Kan tidak enak. Iya kan? Apalagi masih nempel di sini jabat tangan, bagaimana para jamaah? Iya. Itu adab, tapi kalau kiri walaupun masih ada sisanya, panjenengan tidak ada masalah karena saya tidak melap dengan tangan kanan saya. Ini adab. Inilah adab yang diajarkan oleh agama kita.
Orang-orang barat tidak punya adab seperti ini. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita, agama Islam ini. Harusnya kita bersyukur kepada Allah dijadikan seorang muslim dan muslimah. Agama kita sempurna dan paripurna. Tidak butuh tambahan dari luar, sudah cukup ini. Makanya ini juga peringatan bagi kita, jangan sekali-kali kita melakukan bid'ah. Agama kita sudah cukup. Amalan kita ini yang belum sempat kita perbuat terlalu banyak. Saya tanya para jamaah, yang tadi malam, gak usah dijawab tadi. Yang tadi malam sholat malam siapa? Yang tadi malam sholat witir siapa? Yang tadi malam sudah baca Al-Quran siapa? Yang tadi pagi pada subuh sudah zikir siapa? Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala siapa? Yang tadi pagi sudah menjenguk orang sakit siapa? Yang tadi pagi sudah bersedekah siapa? Ini tuntunan agama semuanya. Yang tadi pagi sudah berbakti kepada orang tuanya siapa? Yang tadi pagi dia sudah menolong orang siapa? Orang fakir miskin siapa? Kalau dulu di zaman Abu Bakar, di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar yang ngacung. Siapa yang di hari ini puasa sunnah? Ana ya Rasulullah. Sahabat yang lain tidak ada yang menjawab. Siapa di hari ini yang sudah mengikuti jenazah? Ana ya Rasulullah. Abu Bakar yang jawab. Siapa di hari ini yang sudah bersedekah kepada orang fakir, memberi makan mereka? Saya ya Rasulullah. Siapa yang di hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang mengerjakan keempat hal tersebut dijamin surga. Masya Allah. Loh, kita kok melirik bid'ah itu loh. Padahal amalan sunnah sudah sangat terlalu banyak yang belum kita perbuat, kita amalkan. Kenapa kita melirik kepada bid'ah-bid'ah? Bukankah ini mengkhianati Rasulullah SAW? Harusnya kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad mengaku cinta itu harusnya mengikuti beliau, betul-betul meneladani beliau. Bukankah Rasulullah pernah bersabda? Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada diriku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka tidak mau taat kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Makanya kita menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada gunanya. Kita lanjut ya. Wa inna walahu syai'an, jika guru memberikan kepadanya sesuatu, tanah walahu, hendaknya dia, diulangi lagi oleh Syekh ini, oleh Imam Ibnu Jama'ah, menerimanya bil yamin dengan tangan kanan. Wa in kana waraqatan, dan jika sebuah kertas yaqra'uha, yang dia baca, kafutya, seperti fatwa para ulama. Zaman dahulu itu ya, fatwa itu ditulis kertas lembaran. Jadi bukan seperti kita sekarang, di lembaran-lembaran begitu. Nanti dikumpulkan, dijilid. Zaman dahulu begitu. Kafutya seperti fatwa. Au qissatin, atau kisah. Au maktubin syar'iyyin, atau tulisan yang sesuai dengan syariat. Tulisan, kalau sekarang disebut dengan artikel ya, tulisan-tulisan ilmiah. Wa nahwi dzalika, dan yang semacam hal itu, semisal hal itu, nasyaroha, hendaknya murid membukanya terlebih dahulu. Summa dafa'aha, kemudian dia menyerahkan kertas tersebut ilaihi, kepada gurunya. Jadi dulu itu, saya beri contoh ya. Bentar, saya carikan dulu. Jadi dulu seperti ini. Dulu itu fatwa itu, kalau panjenengan lihat di apa? Dulu fatwa itu ya, kalau panjenengan melihat di ini, fatwa itu dibentuk seperti ini, digulung begini. Zaman dulu. Terus nanti diikat tengahnya. Ya, diikat tengahnya. Maka kalau mau menyerahkan fatwa kepada guru, ini guru ada fatwa, maka dibuka dulu, tali ikatnya dibuka, kemudian diserahkan. Sama dengan kalau kita misalnya menyerahkan kepada
guru kita, ustadz saya mau mendaftarkan putra saya. Kemudian berkasnya ada di map, buka dulu mapnya. Buka dulu mapnya, kemudian setelah terbuka diserahkan. Menikah ustadz, ini persyaratan dari anak saya. Begitu. Jadi jangan diserahkan masih tertutup begitu. Ini adab. Mungkin kita tidak terlalu, kenapa sampai seperti itu? Itulah memuliakan orang yang berilmu. Memuliakan orang yang berilmu. Antum kalau ya ini mungkin Mas Fauzi sering saya ajari. Mas Fauzi ini seperti anak saya. Usianya 23, saya 49, kan seperti anak saya. Nah. Usianya seperti anak saya, sak emasnya anak saya. Tapi saya kalau menyerahkan kepada Mas Fauzi sering tanya, salah saya kupaskan dulu baru saya serahkan apa sudah siap dimakan. Tanya, benar nggak Mas? Itu ajaran dari ulama-ulama guru-guru saya. Saya kalau diberi oleh guru saya permen itu dibukakan dulu baru diserahkan sudah terbuka. Subhanallah, diajari ternyata itu ada pelajaran dalam kitab ini diamalkan oleh guru-guru kita. Atau kalau ke orang Arab ya, misalnya makan pisang itu dibukakan separuh kemudian diserahkan sudah bukannya. Kalau kita loh kok dibuka nih. Jeruk itu dikupaskan dulu, setengah ngupas lebih baru diserahkan itu. Demikian, betul-betul memuliakan. Padahal itu guru kita. Saya sering dimuliakan begitu oleh guru-guru, makanya saya tiru mereka. Dan luar biasa itu betul-betul melekat pada murid kita. Murid kita akan belajar adab dari kita. Akan belajar apa? Adab dari kita. Subhanallah, sampai demikian itu para jamaah. Ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wala yadfa'uha. Kemudian kata beliau, dan janganlah dia menyerahkannya ilaihi kepada gurunya, matwiyatan dalam keadaan terlipat atau tergulung. Jadi kalau masih dilipat, dibuka dulu. Ya tak? Dibuka dulu. Atau tergulung, dibuka dulu. Seperti tadi ya. Kan misalnya begini ya, saya berikan contoh, saya nggak bisa memberikan contoh. Ini map misalnya ya. Ya, ini ada isinya berkas-berkas. Ini map nih. Saya tutup mapnya. Ketika menyerahkan, mapnya dibeginikan, kemudian ditekuk lagi ke bawah biasanya kan bisa tak? Diserahkan. Menikah Ustadz, monggo. Nah, kalau bisa malah begini, tangan dua tapi ya. Ini saya tidak bisa tangan dua karena memegang mikrofon ya. Monggo Ustadz, menikah dipun periksa, menikah berkas anak saya. Nah, seperti itu. Ini adab yang diajarkan oleh ulama-ulama Islam. Memang tidak haram kita menyerahkan mapnya yang masih tertutup, tapi ya secara etika masih kurang. Ini diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka melayani gurunya. Illa kecuali ada kecualinya. Idza alima, jika guru mengetahui, audonna atau guru menyangka. Idza alima, jika dia mengetahui, bukan guru, murid mengetahui. Audonna atau murid menyangka, itsarus syaikhi lidzalika. Syekh lebih memilih hal itu. Jadi lebih memilih supaya tidak dibuka. Karena kadang-kadang ada surat itu isinya penting yang hanya boleh dibaca oleh syekhnya, nanti dibaca di dalam rumah misalnya. Oh sudah nggak usah dibuka, nanti saya baca di dalam misalnya begitu. Misalnya mapnya begitu, oh mari mana-mana nggak usah dibuka, sudah cukup, nanti saya bawa ke dalam misalnya begitu. Ya kalau guru mengatakan demikian ya kita mengikuti petunjuk guru. Wa idza akhadha minasyaikhi, apabila murid mengambil dari guru warokotan selembar kertas, badaro, maka hendaknya dia bersegera ila akhdiha untuk mengambilnya mansyuratan dalam keadaan kertas itu masih terbuka, qabla an yatwiyaha, sebelum guru menggulungnya. Jangan biarkan apa? Guru itu apa? Menggulungnya. Jadi biar kita yang menggulung sendiri, biar kita yang merapikan sendiri, begitu. Jadi misalnya kan kadang-kadang para jamaah guru itu memeriksa ujian kita dan seterusnya, kertasnya masih berantakan, maka pundi Ustaz kula totone, saya tatanya gitu. Jangan guru yang menata. Ini adabnya. Au yuratibuha, atau guru yang menatanya, biarkan kita yang menata. Wa idza nawala syaikha kitaban, kalau murid memberikan kepada syekh kitaban, sebuah kitab, ya nawala, hendaknya dia memberikan kepada gurunya iyahu, kitab itu muhayyaan,
sudah siap li fathihi untuk dibuka. Wal qiraati fihi, dan dibaca apa yang ada di dalamnya. Min ghairi ihtiyajin, dengan tanpa membutuhkan ila idaratihi, untuk dibuka kitab tersebut. Saya beri contoh ya. Jadi syekh-syekh di Arab itu kalau mau mengajar, kadang-kadang yang mengambilkan kitabnya itu apa? Muridnya. Setelah itu langsung dibukakan halaman berapa, langsung ditaruh di mejanya begitu. Karena sering saya itu yang membawakan bukunya sama. Dulu kiai kita juga masih begitu. Saya dulu ketika masih belajar di pesantren itu, saya sering membawakan bukunya kiai saya. Jadi beliau keluar dari rumah itu kan bawa buku tuh, dibawa begini. Putih kiai kalau betoni pun saya begitu, pakai bahasa Jawa. Nanti saya bawa. Terus beliau berjalan di depan kita, duduk, saya letakkan, itu adabnya saya yang membuka halamannya. Bukan guru, sampai seperti itu. Ya, sekarang kita jauh ya, bagaimana memuliakan guru sampai seperti itu, dibukakan kitabnya, dipersilahkan untuk membaca. Fa in kana lin-nadhari fi mawdhi'in muayyanin, apabila guru melihat kepada tempat tertentu, falyakun maftuhan kadzalik, hendaknya dibuka juga halaman tertentu itu. Wa yu'ayyinu lahul makan, kemudian ditentukan untuk guru itu tempatnya di mana beliau mengajar. Misalnya beliau kadang-kadang beberapa guru itu kalau mengajar di masjid itu tidak mau di atas seperti saya. Ada, saya di bawah saja, ya sudah, jadi kan harus memenuhi. Karena ada beberapa ustadz itu kalau duduk seperti ini itu capek dia. Jadi capek, tapi kalau duduk bersila di bawah tidak capek. Sebaliknya saya kalau bersila tidak kuat. Geringgingan kesemutan. Kalau di atas kuat, nah seperti itu. Makanya di beberapa masjid itu, beberapa guru duduk seperti pajanan begini. Tapi saya di atas mesti, bukan saya sombong, tidak. Memang tidak kuat, duduk lama di bawah, itu setengah jam sudah merasa kesemutan. Padahal di dalam mengajar, adabnya tidak menjulurkan kaki kan. Padahal guru itu boleh, kalau murid tidak boleh. Tapi sebaiknya tidak memberi contoh untuk menjulurkan kaki. Gitu. Seperti itu adabnya ketika mengajar. Kemudian wala yahdhifu ilaihi syai'a hatfan, dan janganlah murid menghilangkan syai'a, sesuatu, hatfan dengan betul-betul menghilangkan, min kitabin, menghilangkan sesuatu dari kitab, aw waraqatin, atau selembar kertas, aw ghairi dzalika, atau selain itu. Jadi kalau kita ditugasi untuk menjaga kitabnya guru, maka jangan dibuka-buka sembarangan. Karena dulu zaman dahulu, kalau sekarang ya, zaman dahulu itu kitabnya guru, panjenengan masih ingat yang mondok lama-lama, itu tidak dijilid begini, protolan. Sampai sekarang kitab kuning masih begitu, protol itu ya. Jangan sampai kita hilangkan itu. Karena ada beberapa murid zaman dahulu, ini saya masih mondok dulu, ini tugasnya menulis di papan tulis. Nah kadang-kadang kan tidak dibawa semuanya, diambil satu lembar saja. Saya yang mau ditulis. Panjenengan pergi ke toko-toko kitab, beli kitab kuning, nggak usah jauh-jauh, yang sering dikaji Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah, kitab Nahwu. Itu masih banyak yang protolan, belum jahitan itu. Kitab yang yang lama-lama itu. Jadi masih banyak yang kitabnya itu lepas-lepas itu. Maka jangan sekali-kali kita menghilangkan, para jemaah. Karena kadang-kadang ilmu itu ya dicari itu. Dan ada sebuah hadis kadang-kadang didapatkan dari tempat yang jauh zaman dahulu. Itu satu hadis itu kadang-kadang ditempuh perjalanan 1 bulan. Kalau hilang ilmunya itu, sedangkan gurunya belum menghafalkan hadisnya, maka rugi perjalanan 1 bulan dahulu. Saya beritahu para jemaah, kadang-kadang kitab saya itu hilang. Di Indonesia saya cari di toko-toko tidak ada. Kitab itu saya temukan hanya di Saudi, dicetak di sana. Di Mesir, saya belum pernah pergi ke Mesir, di Yaman. Maka jangan sampai hilang. Dan ada beberapa murid itu pinjam, Ustadz pinjam untuk difotokopi, tidak dikembalikan. Padahal kitab itu sangat langka. Di zaman dahulu Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu meminjamkan kitab, maka kamu harus siap kitab itu tidak kembali. Itu ternyata menjadi kenyataan di zaman ini. Jadi kalau meminjamkan kitab, harus siap kitab itu tidak kembali. Kadang-kadang saya melihat sendiri kitab saya itu ada di rumahnya seseorang. Karena tertulis kitab saya semua itu ada tulisan, Pak. Jadi
Semua kitab saya itu tak tanda tangani, inilah, ini contohnya nih. Semua kitab saya begini. Ya. Kadang ada tulisannya selain gini, semua kitab saya ada tulisannya. Tak tulisi mesti, ada tanda-tandanya. Jadi saya hafal dengan kitab saya sendiri itu. Ya. Tapi yang punya yang pinjam tidak segera mengembalikan. Tidak boleh. Kadang-kadang satu kitab itu, subhanallah ya, sering kami di Saudi itu dibagi kitab. Kitab ini tidak dicetak lagi sudah oleh seorang syekh. Jadi syekh itu kan nulis kitab ya, dibagi. Ketika pelajaran ini dibagi kitab. Lalu kita belajar. Selesai pelajaran saya minta tanda tangan beliau bahwa saya sudah selesai. Saya berhak meriwayatkan dari beliau guru saya itu. Ternyata dipinjam oleh ikhwan-ikhwan. Ustadz di Indonesia tidak ada. Memang tidak ada kitab itu. Ya, adanya paling nanti di internet atau apa, tapi kan kadang-kadang tidak bisa di-download dan seterusnya, hanya bisa dibaca. Maka kemudian pinjam, tidak kembali. Nah itu hilang ilmu. Karena kadang-kadang saya tidak hafal isinya kitab itu. Tapi saya mengerti isinya kitab itu, hilang, ilmu banyak yang hilang seperti itu. Maka tidak boleh kita menghilangkan sesuatu dari bukunya guru atau kertasnya guru. Kemudian wala yamuddu yadahu ilaihi. Jangan menjulurkan tangannya kepada guru. Idza kana ba'idan, apabila guru itu berada di tempat yang jauh. Jadi jangan menjulurkan. Misalnya begini, gurunya di situ ya. Monggo Ustaz, ruangannya begini. Tidak boleh seperti itu. Menjulurkan begitu. Wala yuhwijuhu syaikha ila maddiyadihi, dan jangan sampai itu membuat syekh memanjangkan tangannya aidon juga. Jadi kita dari jauh gini, syekhnya juga ngambilnya juga apa? Seperti ini. Jangan. Li'ahdin minhu, untuk mengambil darinya. Au ata'in, atau untuk memberikan kepadanya. Bagaimana caranya supaya tidak menjulurkan tangan? Bal yakumu ilaihi qa'ima. Hendaknya dia berdiri ilaihi, menuju kepada gurunya, qa'ima, dengan betul-betul bangkit berdiri. Jadi caranya berdiri, kemudian berjalan menuju apa? Gurunya meniko. Ini guru saya. Ya. Jadi bukan apa? Menyerahkan sambil tangannya menjulur. Tapi berdiri kemudian mendatangi gurunya. Ini juga bisa diamalkan untuk orang tua para jemaah. Jadi jangan sampai misalnya, kunci motor di, kalau Pak, jangan begitu. Tapi kita berjalan menikah loh Pak, ya toh? Kita berjalan mendekat kepada orang tua kita. Itu ada para jemaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yazhafu zahfan, dan jangan merangkak ketika mendatangi guru, tidak boleh. Karena ada beberapa orang merangkak, itu tidak boleh. Yang betul berdiri, berjalan menuju. Kemudian wa idza jalasa baina yadayhi lidzalik, wa idza, dan apabila jalasa seorang murid duduk baina yadayhi, di hadapan gurunya, lidzalika, untuk itu, fala yaqrubu minhu, jangan mendekat kepada gurunya qurban katsiran, dengan sangat dekat sekali, dengan dekat yang banyak. Jangan terlalu dekat. Yunsabu fihi, karena akan dinisbatkan kepada dirinya ila su'i adabin, kepada buruknya adab. Apakah ini, mungkin pertanyaan ini, apakah ini tidak bertentangan dengan perbuatan Jibril kepada Rasulullah SAW? Jibril kan mendekat kepada Rasulullah sampai melengketkan apa? Mendekatkan lututnya. Lutut Jibril ditempelkan dengan lutut Nabi SAW. Berarti kan dekat sekali. Kenapa Ibnu Jama'ah di sini kok sepertinya melarang? Padahal Jibril melakukan itu. Bagaimana jawabannya para jemaah? Jibril dengan Rasulullah SAW itu sama-sama mulianya. Kalau ini murid yang kemuliaannya di bawah gurunya. Jadi sama-sama mulianya. Kalau sesama ustadz yang satu misalnya mau bertanya. Misalnya saya mau bertanya kepada Ustadz Abdullah Sanusi. Maka saya mendekat sampai dekat boleh. Karena sama-sama kedudukannya. Walaupun saya datang untuk bertanya. Tapi kalau murid jangan. Itu bedanya ya. Bisa dipahami, tidak bertentangan. Agama ini tidak ada bertentangan. Asal paham saja kita. Masalahnya kita sering tidak paham. Itu Jibril kan bertanya. Jibril itu malaikat yang paling mulia, Rasulullah manusia yang paling mulia. Sama-sama punya kedudukan. Boleh. Makanya lihat presiden kan presidennya,
Duduknya kan berdekatan begitu. Tapi lihat, menteri tidak berani dia duduk dengan apa? Presiden. Seperti itu. Karena sama, presiden dengan wakilnya berdekatan. Tapi menteri kan agak menjauh ya, tak? Memang adabnya seperti itu. Adabnya demikian para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Pernah melihat pengawal, ada yang mewepet dengan presiden ya tidak, dari jauh. Paling enggak ada jarak 1 meter atau berapa. Memang itu adabnya seperti itu. Tuntunan dari agama kita. Wala yadau rijlahu, ini. Janganlah seorang penuntut ilmu meletakkan kakinya, au yadahu atau tangannya. Jangan meletakkan kakinya atau tangannya, au syai'an min badanihi, atau sesuatu dari badannya, au thiyabihi, atau meletakkan pakaiannya, ala thiyabi syaihi, atas pakaiannya syekh. Jadi misalnya, ya, percaya mohon maaf. Saya meletakkan surbannya di bawah, terus kaki kita kenakan apa? Surbannya lah, jangan sampai demikian. Jadi tidak boleh. Atau saya mau wudu, guru kita mau wudu, kemudian bajunya takwa dilepas. Kadang-kadang guru kita ada yang melepas, beliau pakai kaos, jangan bajunya misalnya timpa dengan tangan kita atau kaki kita, jangan. Itu bentuk tidak menghormati. Au wisadatihi, atau bantalnya. Jadi bantalnya guru dipakai, jangan. Kecuali guru mengizinkan, silakan dipakai. Tapi kalau tidak, jangan dipakai. Au sajadatihi, atau sajadahnya. Jadi guru wudu terus panjenengan sholat di sajadahnya syekh, ustadznya, tidak boleh. Tidak punya adab. Tidak boleh itu. Harus apa? Saya pernah mendapati ya, beberapa ustadz itu, kalau disuruh ngimami bukan di masjidnya, itu masjidnya misalnya masjidnya Ustadz Fulan misalnya. Sudah ada imamnya, ustadz juga imamnya. Itu sajadah yang ada di situ digulung. Tidak berani menggunakan sajadah apa? Sesama guru, pada sama guru, sampai begitu. Adab itu para jemaah. Tidak apa-apa sebenarnya kalau sudah dipersilakan jadi imamnya, tapi karena bukan sajadahnya, karena beberapa ustadz itu tidak mau digulung, dipinggirkan, lebih baik sholat tanpa sajadah. Itu bentuk penghormatan kepada guru. Sudah ada sejak zaman salaf dahulu. Berat para jemaah ya. Kita banyak salahnya atau banyak benarnya ini. Ya gak apa-apa, kita pelajari. Yang penting kita pelajari saja. Mungkin ada yang nyantol sedikit-sedikit di akal kita, di pikiran kita, di hati kita. Kemudian wala yushiru ilaihi biyadihi. Jangan memberi isyarat kepada guru dengan tangannya. Wala yuqarribuha min wajhihi. Dan jangan mendekatkan tangannya dengan wajahnya guru. Jadi tangannya didekatkan dengan wajahnya guru. Au sadrihi, atau dengan dadanya. Au yamussa biha syai'an, atau menyentuh ya sesuatu min badanihi, dari badannya guru. Jangan kita menyentuh badannya guru. Au thiyabihi, atau pakaiannya guru. Jadi pada asalnya tidak boleh. Tetapi kalau guru itu biasa ya bercanda dengan kita, kemudian kita megang guru, ya silahkan. Kalau sudah biasa. Tapi kalau belum, ini disyariatkan untuk kita tidak melakukan hal itu. Karena ketika itu Nabi SAW tidak dipegangi pakaiannya oleh siapa? Jibril. Jadi ini termasuk adab yang dilakukan oleh seorang muslim. Thayyib. Kemudian tambah sedikit ya, insyaallah yang lainnya kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wa idzan nawalahu qalaman. Kalau murid menyerahkan kepada gurunya sebuah pulpen atau pena, liyaktuba fihi, untuk guru menulis dengannya, falyamuddahu qabla i'ta'ihi iyahu, hendaknya pulpen itu sudah dibuka penutupnya sebelum diberikan kepada gurunya. Jadi seperti ini ya, ini pulpen ya. Ini kan masih gini, ya masih gini. Ustadznya mau pinjam pulpen ya, maka begini, monggo Ustadz. Gitu. Menyerahkannya begini, yang betul itu. Yang betul itu seperti ini. Jadi nanti lancipnya itu nanti ada pembahasan. Lancipnya itu ke arah kita, terus pegangannya itu ke arah syekhnya Ustadznya. Monggo. Menikah. Jadi caranya itu begitu. Ini adab, termasuk pisau. Jadi kalau menyerahkan pisau pada guru jangan begini, monggo Ustadz yang lancip. Tapi lancipnya ke arah kita, pegangannya ke arah guru, monggo.
Nah, kalau kita situ begini, monggo. Jadi seperti ini. Lancipnya ke arah kita sini, ke arah kita. Jadi ini seperti ini. Dan itu dulu mbah-mbah kita mengajari begitu toh? Ya masih ingat ya. Tidak boleh menyerahkan pisau itu begini. Monggo silakan. Apalagi monggo. Waduh, bahaya nih. Tidak boleh seperti itu ya. Ya. Ada sebagian yang mengajarkan dipegang ujungnya begini, monggo. Tapi ini tidak, bukan begini caranya. Begini, nanti ada penjelasannya seperti ini. Nah, monggo. Diberikan seperti itu, ya seperti ini. Diserahkan. Sambil sudah dicetekkan atau dibukakan. Gitu. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah. Dulu mbah-mbah kita mungkin sudah ngaji kitab ini, kita tidak tahu. Oh dulu kiai, dulu itu kalau menyampaikan ilmu itu tidak pakai bahasa Arab, tapi langsung intinya, oh begini, begini, begitu. Itu langsung sudah pada intinya. Karena orang dulu kan tidak paham bahasa Arab para jamaah. Kiainya yang paham, tapi intinya kan ada dalam kitab, sudah ada. Tinggal disampaikan saja. Jadi sekarang kita baru tahu ya dasar-dasarnya dari agama. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan. Kalau seseorang meletakkan di depan gurunya dawatan. Dawat itu apa? Tempat wadah tinta. Zaman dahulu kalau menulis tidak pakai begini. Ini lancip ya. Jadi lancip, pena itu dari kayu, kemudian ini ada lancipnya. Lancipnya dari seng, kemudian nanti dicelup di dawat. Celup buat nulis ya itu. Dawat itu wadah tinta. Ya, wadah tinta zaman dulu. Dulu tinta itu para jamaah ya, kotak kurang lebih besarnya segini, kotak hitam, kotak. Jadi balok panjang itu, nanti digosok-gosok dulu, serbuknya dimasukkan di dawat, dikasih air diaduk. Itu nanti untuk menulis. Saya masih mengalami saya. Panjenengan berarti kalau tidak mengalami tidak mondok. Kalau usia 50 dulu mondok di pesantren-pesantren kuno, kami menulis dengan tinta seperti itu kami dulu. Buku-buku saya masih tulisannya seperti itu. Tintanya. Jadi dikosok-kosok dulu sampai nanti dia menjadi bubuk, dimasukkan tinta, diaduk-aduk baru untuk menulis. Kami dulu begitu. Jadi belum ada sekarang fotokopi. Kenapa santri sekarang tidak hafal kitab? Karena fotokopi. Kami dulu nulis dengan tangan. Jadi hadis misalnya sekarang mau membaca hadis ustadznya 10, ya tulis 10 hadis dengan tangan. Alhamdulillah ada santri saya itu yang meniru cara kuno dulu belajar. Jadi sebelum belajar dengan saya itu dia punya bukunya. Dia beli buku tulis tebal, kemudian ditulis dulu. Saya lirik dia tulis dulu. Subhanallah santri ini cerdas ya. Temannya belum hafal, dia hafal duluan. Kenapa? Karena sambil menulis itu apa? Menghafal itu. Dulu kami begitu para jamaah, ya rahmati Allah Ta'ala. Kemudian, wal takun, ndaknya tinta, wadah tinta itu maftuhatan sudah terbuka. Maftuhatal aghdiyati sudah terbuka tutupnya. Muhayya'atan sudah disiapkan. Likita batin minha untuk digunakan menulis. Jadi siap gurunya menggunakan untuk menulis. Ini para jamaah sudah 1 jam lebih kita mengkaji, ditandai sampai di sini belum selesai poin yang ke-12 ya. Insyaallah tidak usah panjang-panjang ya. Ya. Mekaten enggak saged dipun aturake? Sampun cekap nggih Pak Abu Aska? Sampun Ustaz. Nggih. Mekaten enggak saged dipun aturake mugi-mugi sageta ilmu ingkang enjang menika dipun sinauni sareng-sareng saged dados ilmu ingkang manfaat dumateng Bapak lan Ibu lan sedaya ingkang hadir. Mugi-mugi amalan ingkang kita sami-sami nggih tindakaken wonten enjang menika dipun paringi ganjaran pahala ingkang sak kadah-kadahipun lan sak sae-saenipun. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir kaparingan kesehatan, pangreksan penjagaan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula matur nuwun dumateng Bapak Abu Aska, tim Malang Mengaji, lan ugi Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang sampun kersa karoyo-royo rawuh wonten ing enjang menika kangge ngaos babagan ilmu agami. Mugi-mugi sedayanipun tansah istiqomah dumugi kula panjenengan sowan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.